Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, kalian telah tahu penjelasan tentang recount text ya, mulai dari contoh teksnya, definisi, isi, fungsi dan tujuannya ya. Waktu kejadiannya juga kalian sudah mempelajari minggu lalu. Nah, belum lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui structure recount tersebut ya. Kita ke generic structure. Jadi di recount text itu ada 3 part ya, ada 3 part, ada 3 generic structure yang harus kalian ketahui agar kalian bisa mengenal bahwa ini adalah recount text. Yang pertama itu adalah orientation ya, orientation. Nah, apa itu orientation? Orientation itu adalah bagian pertama dari cerita ya. Isinya berisi pengenalan, introduction to the text to help the reader understand ya. Kemudian what the text is about ya. Orientation itu ada pada bagian awal atau paragraf pertama ya. Perlu dikenali jika nanti ada soal itu orientation itu selalu ada di paragraf pertama. Nah, informasinya ya, informasi tentang latar belakang ya, itu ada bahasa Inggrisnya background of the story ya. Jadi latar belakang cerita dari recount text tersebut. Nah, kalau untuk latar belakangnya perlu dilihat di situ ada who, siapa yang mengalami, kapan waktunya ya, kapan terjadi, di mana kejadiannya ya. Kemudian kapan dan di mana ya, kapan dan di mana biasanya menggunakan bentuk lampau ya, perlu diketahui karena ini retail, cerita yang diulang, jadi bentuk lampau ya, dari recount text tersebut. Nah, kalau untuk latar belakangnya perlu dilihat di situ ada who, siapa yang mengalami, kapan waktunya ya, kapan terjadi, di mana kejadiannya ya. Kemudian kapan dan di mana ya, kapan dan di mana biasanya menggunakan bentuk lampau ya, perlu diketahui karena ini retail, cerita yang diulang. Jadi bentuk lampau, yesterday, last week ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ke events. Nah, perhatikan di situ events itu terdiri dari satu paragraf, bisa terdiri dari satu paragraf atau lebih ya. Nah, apa isi dari events itu diceritakan secara awal atau secara keseluruhan atau secara berurutan dari kejadian awal hingga akhir kejadian. Nah, retelling, menceritakan ulang kejadian, chronological order ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan diceritakan secara berurutan dari kejadian awal hingga kejadian akhir. Nah, kita pindah ke reorientation ya kalau pengucapannya. Nah, khusus untuk reorientation, lihat nak ya di sini the end of the story may include summary or personal comment ya. Jadi reorientation terdapat di akhir cerita atau berupa komentar penulis tentang pengalamannya. Jadi bisa juga keduanya. Jadi dia ceritakan komentar penulis, bisa juga
diceritakan pengalamannya. Jadi keduanya bisa dilibatkan di reorientation. Yang jelasnya dia ada di paragraf terakhir ya. Oke, itu saja ya. Saya rasa nanti Mem akan kasih contoh paragraf kembali, tapi kalian cukup membaca dan ada 2 soal yang harus kalian jawab. Itu tidak terlalu sulit ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.